Main 4 ohm kuwi piye, Mbah? Kok aku bingung, apa meneh 2 ohm dan 8 ohm. Jadi terkadang kita mendengar istilah mau cek sound 4 ohm, cek sound 2 ohm, dan cek sound 8 ohm yang pada umumnya terjadi di sound system. Jadi ini mari kita pelajari menjadi lebih gampang, apa itu 2 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm. Jadi begini, di dalam sound system ini misalnya ampli ini CA20. Jadi kalau kita balik, nah di sini ada jalur speaker kiri dan kanan. Jadi misalnya ini kita kasih kabel untuk main 4 ohm, 8 ohm maupun 2 ohm. Jadi ini kita susun dulu di sini. Nah, nanti keluarnya kabel ini kan ke speaker. Nah, nanti ada istilah 2 ohm, 4 ohm, dan 8 ohm. Jadi mari kita pelajari bersama. Jadi di depan saya ini ada speaker 2 biji, yaitu versi 1 speaker seperti ini. Jadi ini kabelnya saya pasang di belakang untuk min plus, dan satunya itu juga saya pasang untuk min plus. Maka nanti ketemu kabel di sini. Nah, ini kabel yang satunya, kemudian ini speaker satunya. Karena kita memakai 2 speaker, di dalam satu box ini ada 1 speaker. Jadi kita akan mempelajari ini dulu, bahwa speaker komponen ataupun speaker pasif seperti ini kita pembuktiannya kita akan menggunakan ohmmeter. Nah, jadi jika speaker kalian tuh speaker komponen seperti ini yang cuman 1 box 1 biji seperti ini, ada yang 1 box 2 biji seperti yang atas itu, nanti mainnya di dalam. Jadi kita ibaratkan saja 1 speaker ini. Jadi 1 speaker ini kalau kita ukur ohm, mudah-mudahan bisa terlihat itu ohmnya. Nah, ini kabel speakernya ini kita ukur, harusnya dia 8 ohm. Karena rata-rata speaker ini bekerja di sekitar 8 ohm. Nah, di situ 6,1, 6,2. Berarti ini sudah ada penurunan ohm dari speaker ini. Tetapi kita anggap speaker ini masih normal 8 ohm. Kemudian kita ukur untuk ohm yang speaker satunya. Kita tunggu, situ didapat 8,9 ohm. Nah, oke, yang ini masih sehat karena 8,9. Yang ini tadi tinggal sekitar 6 ohm. Tapi masih, ya ini masih kategori di 8 ohm. Jadi logikanya jika kita mau main 8 ohm di dalam power ampli ini, ya otomatis jika speaker ini kita pasang kiri kanan seperti ini, yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan, ini otomatis kalian mainnya 8 ohm gitu. Jadi ini pasang di main, yang plusnya pasang di plus, itu mainnya 8 ohm. Nah, seperti ini mainnya 8 ohm. Jadi bisa dipelajari jika satu amplifier menggunakan speaker 1 biji kiri dan 1 biji kanan, itu mainnya 8 ohm. Kemudian kita akan mengarah main 4 ohm. Jadi kalau 4 ohm itu sistemnya harus penggabungan 2 speaker secara paralel. Jadi paralel itu gimana? Paralel itu ini anggap saja yang plus ini sudah kasih saya tanda. Ini bagian plus speaker. Dan ini juga plus speaker yang warna merah. Ini kita gabungkan.
Nah, yang min ini kita gabungkan. Seperti ini. Jadi satu speaker 8 ohm dan satu speaker lagi di belakangnya itu 8 ohm. Kita gabungkan dua menjadi satu seperti ini, plus dengan plus, min dengan min. Maka logikanya akan ketemu 4 ohm. Kenapa? Karena sistemnya di paralel. Jadi kalau ohm itu di paralel nanti akan mengecil 2 kali lipatnya. Jadi misalnya 8 ya jadi 4. Jadi untuk pembuktiannya mari kita ukur itu multinya. Berapa keluarnya ketika kita gandeng 2, min kena min dan plus kena plus. Nah, 3,8 ohm. Nah, ini murni 3,8 ohm, 7,6 ya, fluktuatif tergantung kabelnya. Nanti semakin kabelnya kalian bagus, semakin menunjukkan nilai yang tepat. Oke, di situ 3,6 ohm. Berarti intinya ini main 4 ohm. Jadi bagaimana main 4 ohm itu tadi? Jadi karena ini kita gandeng 2 seperti ini, yang min ini kita pasang di min speaker, min ampli, kemudian plusnya kita pasang di plus. Begini saja lah untuk uji cobanya. Nah, dipasang ke sebelah itu namanya main 4 ohm. Jadi jika kalian mau main 4 ohm kiri kanan ya otomatis di sini nanti dikasih beban 2 speaker, sebelah kanannya 2 speaker. Itu istilahnya main 4 ohm. Nah, sekarang yang terakhir main 2 ohm. Main 2 ohm ya tinggal kita lipat kalikan gandakan saja. Jadi intinya 4 speaker kita gandeng semua minnya di sini, plusnya di sini, maka akan ketemu 2 ohm. Itu sudah logika karena gandeng 2 saja nanti turun menjadi 4 ohm, apalagi digandeng 4 ya otomatis menjadi 2 ohm. Dan nanti sama, nanti untuk pemasangannya juga dipasang ke sebelah sini. Jadi untuk rumusnya seperti ini yang kita untuk hitungan matematikanya. Jadi rumus matematikanya seperti ini. Jika ini ada 2 buah speaker, ini 8 ohm dan ini 8 ohm. Kalau yang min ini kita gandeng, kemudian yang plusnya ini kita gandeng juga, dijadikan satu. Kemudian kita tarik kabel keluar, ini min ini plus, ini namanya main di 4 ohm. Kenapa? Karena 8 dibagi 2 ini, karena 2 speaker, ini 4 ohm. Kemudian main 8 ohm yang otomatis satu speaker seperti ini ada min, ini ada plus, ini min plus, ini main namanya 8 ohm. Kemudian jika 2 ohm ya otomatis ini ada speaker, di sini speaker, di sini speaker ada 4 biji, kita gandeng langsung. Yang plus nanti kita sambungkan di plus, yang min kita sambungkan ke min, maka dia akan ketemu 2 ohm. Nah, jadi kesimpulannya untuk main 8 ohm, 4 ohm dan juga 2 ohm seperti ini. Ini adalah perangkaiannya secara paralel. Nanti berbeda dengan seri loh. Kalau seri ya agak rumit lagi karena harus ada perbandingan min ketemu plus, plus ketemu min, nanti ohmnya beda. Jadi kita pelajari dulu sekarang yang biasa orang pakai, yaitu main 2 ohm, 8 ohm dan 4 ohm, rangkaiannya seperti ini. Dan otomatis untuk speaker itu rata-rata kalau speaker komponen yang kita beli jadi seperti box-box seperti ini, speaker-speaker besar seperti itu rata-rata 8 ohm. Berbeda dengan mungkin speaker itu bawaan dari speaker
Yang sudah portable ataupun Bluetooth ataupun TOA itu beda, nanti itu ohmnya sudah kadang tidak masuk akal. Ada yang gini, satu speaker itu ada yang langsung 4 ohm, ada yang langsung 2 ohm, bermacam. Seperti handset kita di kuping itu untuk HP itu ohmnya lebih tinggi, itu bahkan mungkin bisa ratusan ohm agar ringan. Jadi semakin besar ohmnya seperti ini, jadi semakin besar ohm yang didapat di speaker ini, jadi itu semakin ringan kerja dari power amplifier. Semakin besar ohmnya semakin ringan. Tetapi walaupun semakin ringan, ya harus kita hitung-hitung juga tentang wattnya ampli dan juga wattnya speaker agar bisa maksimal di bunyinya, intinya bisa selaras. Jadi di sound system itu intinya tidak muluk-muluk, dia harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan speaker, kebutuhan ampli, dan kebutuhan input yang dari mixer ataupun dari HP. Jika semuanya itu tercukupi dan frekuensinya cukup untuk low, mid, high, ya otomatis dengan sendirinya suaranya itu akan enak didengar, akan clarity, dan seperti itu. Jadi tapi kadang untuk menciptakan yang clarity seperti itu banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus dipelajari, karena tiap-tiap komponen, tiap ampli ini bermacam-macam karakternya. Jadi mudah-mudahan pembahasan tentang 2 ohm, 8 ohm ini dan 4 ohm ini bisa dipahami. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video kami selanjutnya.